Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dengan siraman rohani pada saat ini. Kita akan bersama-sama sharing firman Tuhan. Dan sebelum sharing firman Tuhan, mari kita bersama-sama akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur kalau siang ini kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, sharing firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan buat setiap kami. Berkati setiap kami yang mendengarkan dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua pemberitaan atau sharing firman Tuhan pada siang ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengajak Bapak Ibu sharing firman Tuhan tentang Tuhan tidak pernah tertidur, yang terambil di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 yang mengatakan Tuhan tidak pernah tertidur. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan ini saya akan mengajak Bapak Ibu sharing tentang kebenaran firman Tuhan yang mengatakan Tuhan tidak pernah tertidur. Dan saya akan mengawali dengan sebuah cerita, yaitu ada seorang detektif yang bernama Alan Pinkerton menjadi terkenal pada tahun 1800-an pada saat itu. Kenapa dia menjadi terkenal? Ternyata karena dia memecahkan misteri perampokan kereta api dan menggagalkan rencana pembunuhan terhadap Abraham Lincoln, di mana Abraham Lincoln dalam sedang perjalanan untuk pelantikan sebagai presiden. Kesuksesan dan ketenaran daripada Alan ini sehingga dia dapat mendirikan biro detektif yang pertama kali di Amerika Serikat dengan nama Badan Detektif Nasional Pinkerton. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, biro detektif ini memiliki slogan yang sungguh aneh atau sungguh sangat membuat kita merasa sangat tergelitik. Kenapa? Karena slogannya adalah kami tak pernah tidur. Slogan ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan mengingatkan, yaitu Alan bersama teman-temannya mengingatkan kepada para pelaku kejahatan bahwa dia selalu siap mengawasi para pelaku kejahatan ini dan siap membawa mereka untuk masuk ke dalam penjara. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dengan cerita ini tentang Alan ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Pinkerton boleh memiliki mata detektif, tetapi saya dan Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, memiliki Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah tertidur, Allah yang sangat-sangat mengasihi kita, dan Allah yang selalu mengawasi dan menjaga saya dan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga tadi dikatakan, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak pernah tertidur, tidak akan terlelap. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian bahwa saya dan Bapak Ibu ini memiliki satu Allah yang luar biasa, yang senantiasa menjaga kita, yang senantiasa memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam perikop ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu untuk tetap mempunyai pengharapan dalam situasi apapun, keadaan apapun dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah terlelap. Waktu saya masih kecil, saya seringkali mendengar kata-kata dari ibu saya yang mengatakan bahwa Gusti Allah ora sare, yang artinya Allah tidak pernah tertidur. Ketika ibu saya menghadapi tekanan atau masalah atau orang yang jahat kepadanya, selalu berkata kepada anaknya atau kepada saya mengatakan bahwa Gusti Allah ora sare. Nah,
Ternyata Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setelah saya besar, saya baru mengetahui setelah saya besar dan saya membaca Alkitab atau sering membaca Alkitab, baru saya mengetahui bahwa kata-kata ini adalah kata-kata Alkitab yang ditulis di dalam Mazmur 121 ayat 3 ayat 4 yang mengatakan bahwa Allah tidak pernah tertidur. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam perikop ini mengingatkan kepada saya dan Bapak Ibu bahwa Allah yang tidak pernah tertidur itu senantiasa berada dalam hidup kita, yang senantiasa 24 jam mengawasi, menjaga dan melindungi dan menaungi kita. Di dalam perikop ini Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 ada dua hal yang dapat kita ambil dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian, yang boleh menguatkan saya dan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan yang tidak pernah tertidur itu berjanji untuk menolong dan menjaga kita. Di dalam ayat 2 sampai ayat yang ketiga dikatakan demikian, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita percaya bahwa Allah yang menolong kita itu janjinya tidak pernah ingkar. Di tengah-tengah situasi kondisi pandemik ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, banyak orang yang mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Dan yang lebih mengerikan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, akibat pandemik ini berpengaruh ke dalam banyak hal. Baik itu masalah usaha, bisnis, pekerjaan, bahkan baru saja teman saya mengatakan beberapa jemaat meminta dukungan doa bahwa usaha dan bisnisnya mulai sepi dan minta dukungan doa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak ada orang yang tidak mengeluh bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang menakutkan, mencemaskan dan membuat orang sangat-sangat khawatir. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya dan Bapak Ibu sekalian boleh dikuatkan. Allah yang tidak pernah tertidur itu, Tuhan yang kita sembah yang tidak pernah tertidur itu berjanji untuk menolong saya dan Bapak Ibu sekalian, menjaga saya dan Bapak Ibu sekalian. Dalam situasi apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan Bapak Ibu sekalian. 2 hari yang lalu saya menonton di televisi, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, satu berita yang membuat saya sangat terkejut sekali di kota B, yaitu banyak orang mendaftarkan diri ke catatan sipil atau ke catatan pernikahan bahwa dia akan mengajukan perceraian, dan mereka itu mengantri sangat panjang sekali dan alasannya macam-macam. Dan kalau saya boleh simpulkan, ternyata Bapak Ibu yang kasih Tuhan, semuanya itu akibat pandemik ini. Ada yang karena masalah ekonomi, masalah usaha tidak lancar dan usaha bangkrut, dan juga masalah PHK sehingga mempengaruhi kehidupan rumah tangganya, sehingga banyak di antara mereka, banyak di antara mereka laki-laki maupun perempuan mengajukan perceraian. Ini sangat mengerikan sekali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi saya dan Bapak Ibu mempunyai Allah yang tidak pernah tertidur, yang sanggup dan mampu menolong saya dan Bapak Ibu sekalian. Janjinya tidak pernah diingkari. Dia selalu berada dalam hidup kita setiap saat, setiap waktu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan sekali-sekali menjauhkan diri dari Tuhan. Jangan sekali-sekali kita meninggalkan diri kita, menjauhkan diri dari Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Kalau kita memiliki satu hubungan dan kedekatan dengan Tuhan, kita dapat merasakan bagaimana kasih Allah, pertolongan Allah, pemeliharaan Allah, perlindungan Allah itu nyata dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita boleh sharing firman Tuhan ini, boleh menguatkan saya dan Bapak Ibu sekalian bahwa Dia janjinya, pertolongannya tidak pernah ingkar dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan yang tidak pernah tertidur itu senantiasa menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita kepada Allah, bahwa segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan dalam hidup kita. Di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-8, di situ dinyatakan dengan jelas. Dia mengatakan demikian, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Dia tidak pernah tertidur dan Dia tidak pernah meninggalkan kita.
Dia adalah Allah yang senantiasa memegang tangan kita, menopang kita, yang menguatkan dan meneguhkan kita dalam segala situasi apapun, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu kalau Tuhan berkata bahwa Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kalau Tuhan tidak izinkan, itu tidak akan terjadi. Oleh sebab itu, hari-hari ini dalam situasi apapun Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita tetap terus pegang janji Tuhan. Karena Dia yang menguatkan dan meneguhkan kita. Sebagai orang percaya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan sampai iman percaya kita goyang karena situasi, karena masalah yang ada di sekitar kita. Dalam situasi apapun tetap pegang janji Tuhan. Tetap hampiri Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan melihat betapa luar biasa dan dahsyatnya Tuhan dalam hidup saya dan Bapak Ibu sekalian. Melalui firman Tuhan yang singkat ini, biarlah saya dan Bapak Ibu sekalian diingatkan kembali bahwa kita punya Allah yang tidak pernah tertidur, Allah yang tidak pernah terlelap, Allah yang tidak pernah membiarkan kaki kita goyah. Dari sekarang sampai selama-lamanya, Dia senantiasa menolong, menuntun, dan menjagai kita. Firman Tuhan yang singkat ini biarlah memberkati saya dan Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami serahkan renungan sharing firman Tuhan yang singkat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada setiap kami, menguatkan dan meneguhkan kami di tengah-tengah situasi apapun yang ada dalam hidup kami. Sehingga kami tidak goyah, kami tidak bimbang, dan kami tidak khawatir dan kami tidak takut. Tetapi kami tetap memiliki kekuatan di dalam Tuhan dan pegang janji Tuhan. Dan biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan kami bersama ya Tuhan, untuk tetap setia berjalan bersama dengan Engkau. Karena kami punya Allah yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur, yang senantiasa menaungi hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur dan kami pertaruhkan kebenaran firman-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu kembali. Shalom.